Martial Peak 3077. Dalam sekejap mata, Yang Kai dikelilingi oleh selusin sosok naga raksasa. Naga raksasa itu tidak memiliki entitas, tetapi kekuatan asal yang sangat murni. Yang lebih menakutkan adalah ukuran naga raksasa ini. Yang terkecil juga memiliki tubuh 40 zang. TL, sekitar 133 meter. Yang terbesar hampir 100 zang 333 meter besar, tubuh besar melayang dan berenang, memenuhi aula, memberi semua orang tekanan mengerikan yang tak terlukiskan. Naga raksasa ini seperti melompat keluar dari gulungan kuno dan entah kenapa turun ke sini. Teguk, suara menelan ludah terdengar, banyak klan naga akhirnya berubah warna, di bawah prestise naga yang menakutkan itu, bahkan berdiri pun tampak sangat sulit, masing-masing gemetar seperti saringan sekam, kulitnya putih. Makam naga adalah tempat di mana klan naga berada setelah kematian, tetapi tidak semua klan naga, beberapa dari mereka akan diabadikan di kuil naga setelah jatuhnya klan naga, meninggalkan warisan dan berkah bagi generasi mendatang. Naga-naga yang dapat memasuki kuil naga setelah kematian ini adalah yang terbaik dari setiap generasi dan merupakan pemimpin klan naga. Dengan kata lain, hanya tetua agung dari setiap generasi yang memenuhi syarat untuk diabadikan di kuil naga setelah kematian. Dan di generasi klan naga ini, hanya Zuyan yang memiliki kualifikasi seperti itu, bahkan Fu Zun tidak memiliki kualifikasi. Sosok naga raksasa yang tiba-tiba digunakan dari semua sisi kuil naga adalah semua pemimpin klan naga yang telah diabadikan di sini selama beberapa generasi. Zuyan bahkan melihat sosok yang dikenalnya, itu adalah naga kuning yang panjangnya hampir 40 hingga 50 zang, 133 sampai 166 meter. Pikirannya langsung melayang selama puluhan ribu tahun, mengingat masa lalunya sendiri ketika dia masih muda. Pada saat itu, dia berada di bawah pengawasan orang dewasa ini, berkembang, setelah naga ini menemui ajalnya, dia mengambil alih posisi penatua agung klan naga. Dia menatap kosong pada sosok naga kuning, bibirnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, hatinya sangat merindukan orang dewasa yang telah jatuh puluhan ribu tahun yang lalu untuk menatapnya, untuk memuji dia untuk kebaikan pekerjaan, tetapi untuk kekecewaannya, orang dewasa ini menggantung rendah dengan kepala yang belum pernah diturunkan dalam hidupnya, melayang diam-diam di belakang Yang Kai. Tetua generasi pertama, mata Fu Zun tenggelam dalam pikirannya, melihat satu-satunya naga yang mencapai ukuran 333 meter, meskipun masing-masing hidup di usia yang berbeda tanpa henti, tetapi Fu Zun masih mengenali asal-usul naga ini secara sekilas. Hanya klan naga di zaman itu yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, klan naga semakin menurun, untuk generasi mereka, tubuh naga yang sebenarnya hanya sepanjang 133 sampai 166 meter, dibandingkan dengan generasi pertama yang hanya 2 kali lipat. Itu sedikit lebih kecil dari tetua generasi pertama, mungkin tetua generasi kedua, dan kemudian yang lebih kecil harus menjadi generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima. Lebih dari selusin generasi penatua naga tampaknya mendengar panggilan dari zaman kuno, berkumpul bersama, pemandangan ini mengejutkan hati dan jiwa semua orang. Beraninya kau melakukan ini. Fu Zun tertegun untuk waktu yang lama, tiba-tiba menggertakkan giginya dan berteriak dengan keras, pipinya yang bersih tiba-tiba menjadi agak terdistorsi, matanya menusuk Yang Kai dengan kebencian, seolah-olah menyodoknya dengan 1000 lubang, beraninya kamu mengganggu roh leluhur klan nagaku. Meskipun nadanya sengit, tetapi di seluruh kekuatan kuil naga dan lebih dari 10 generasi penindasan prestise naga Grand Elder klan naga, Fu Zun tidak lagi sombong seperti sebelumnya, sekarang dia seperti anak kucing yang kesal melambaikan cakar mereka, terlihat sangat konyol. Tidak heran dia sangat kesal, kuil naga adalah generasi klan naga tempat pemujaan para tetua agung, itu adalah akar dari kelangsungan hidup klan naga, leluhur ini telah lama jatuh, dan tidak memiliki kemauan dan pemikiran sendiri, biasanya bahkan jika dia dan tetua agung melakukan teknik rahasia, mustahil untuk memanggil mereka keluar. Tetapi pada saat ini, setelah perintah Yang Kai, lebih dari 10 generasi tetua keluar dari tidur mereka secara bersamaan. Semua klan naga merasa sangat terhina. Mo Huang juga menatap Yang Kai dengan terkejut, tidak menyangka dia bisa melakukan ini sama sekali. Tatapannya menyapu asal naga suci emas, mengetahui bahwa penyebab semuanya pasti ada di asal naga yang aneh ini. Anak itu juga dipaksa tidak berdaya. Yang Kai memandang Fu Zun dengan wajah liar, tidak banyak memamerkan kekuatannya, dia juga tidak mengambil kesempatan untuk melakukan apapun padanya. Jika dia tidak perlu, dia tidak ingin membuat masalah besar dari itu. Saat dia melangkah ke kuil naga ini, dia tiba-tiba merasakan asal naga suci emas tubuhnya aktif, tampaknya terkait erat dengan sesuatu di sekitar. Perintah untuk memanggil roh leluhur para tetua agung klan naga hanyalah tindakan bawah sadar. Siapa yang dipaksa menjadi tidak berdaya? Fu Zun tertawa dingin, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu akan membantai klan nagaku? Proposal ini tidak buruk, jika kamu membangun kebencian kiri dan kanan, lebih baik membunuh semua orang untuk bebas dari kekhawatiran. Yang Kai berkata, sepasang mata menyapu sekeliling, tampaknya serius memikirkan kelayakannya. Setiap klan naga yang bertemu matanya pucat,
semua darah tampak membeku, nafas kematian datang untuk menutupi mereka. Fu Zun mengerutkan bibir merahnya dengan wajah keras kepala. Ekspresi Zhu Yan juga bermartabat. Jika Yang Kai menggunakan kekuatan seluruh kuil naga untuk menghadapi mereka kali ini, bahkan dia dan Fu Zun hanya bisa berharap untuk melarikan diri, kecuali mereka bisa memberikan one hit kill kepada Yang Kai. Tetapi di bawah lebih dari selusin generasi penatua naga yang menonton, bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk meninju Yang Kai, kekuatan kuil naga kuat, dan hanya mereka yang mengetahuinya. Tempat khusus, kekuatan khusus, pencapaian eksistensi yang bisa disebut tak terkalahkan. Mo Huang membuka mulutnya, seolah ingin membujuk sesuatu. Meskipun dia juga memandang kelompok klan naga ini dengan tidak setuju, dia tidak pernah ingin membunuh salah satu dari mereka, dan sebenarnya tidak ada kebencian besar di antara mereka. Dia tidak tahu bagaimana karakter Yang Kai, jika dia benar-benar terkena kata-kata Fu Zun, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Bagaimanapun, dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada klan naga di sini. Ini adalah kuil naga, salah satu dari dua akar klan naga. Jika klan naga dibantai di sini, itu akan menjadi lelucon besar. Kata-kata itu tidak keluar, aura keras Yang Kai tiba-tiba menyatu, tiba-tiba menjadi tidak berbahaya. Kalian semua adalah keluarga Kinger. Kita tidak boleh berbicara tentang pertempuran dan pembunuhan, ada hal-hal untuk duduk dan berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Grand Elder berpikir. Wajah Zhu Yan berkedut dan berkata dengan suara yang dalam, yang lemah adalah makanan bagi yang kuat, pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat, sekarang kamu memiliki tinju terbesar, kamu memiliki keputusan akhir. Yang Kai berkata, Grand Elder tampaknya memiliki beberapa pendapat tentang anak ini, tetapi itu tidak masalah. Anak ini hanya ingin melakukan perjalanan ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah, tidak ada yang lain. Saya harap Grand Elder akan memenuhi keinginan saya. Kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya seperti yang kamu setujui. Grand Elder benar-benar memahami kebenaran. Terima kasih banyak. Sudut mulut Zhu Yan semakin berkedut, menurunkan matanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dari awal hingga akhir, dia berbicara pada dirinya sendiri, dan benar-benar memiliki keberanian untuk menyebutkan apa yang benar-benar benar. Terowongan kosong yang dibuka oleh Wu Kuang akan ditutup sepenuhnya dalam beberapa saat. Yang Kai juga tidak punya waktu untuk mengomel di sini. Jika dia ingin melewati terowongan kosong ini ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah, hanya bisa sedini mungkin. Dia menoleh ke arah Zhu Qing dan meliriknya, kamu tinggal. Zhu Qing membuka mulutnya, tetapi Yang Kai maju selangkah, mengulurkan tangan dan memeluknya, dan menciumnya di depan semua orang. Ekspresi sekelompok orang menjadi sangat aneh, tidak untuk melihat, atau tidak melihat, tidak mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk merasa bahwa anak ini terlalu tak tahu malu. Di tempat suci di kuil naga, dia benar-benar melakukan hal yang buruk. Jika itu orang lain, mereka akan terbunuh 100 kali lipat. Mulut Zhu Qing tersumbat, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika bibirnya terbuka, wajahnya merah, dan kata-kata Yang Kai sampai ke telinganya, tunggu aku. Bukannya dia tidak ingin membawa Zhu Qing bersamanya, tetapi jalan di depannya sangat tipis, jadi bagaimana dia bisa tahan membawa Zhu Qing menderita? Fu Qi sudah mati, Zhu Qing tidak akan memiliki masalah untuk tinggal di Pulau Naga. Dia juga memandang Fu Zun dan berkata, Penatua kedua, saya telah menyinggung kamu hari ini, saya harap kamu tidak mengingat kesalahan lelaki kecil itu, bagaimanapun juga, bocah itu masih muda dan kuat, kamu akan menanggung bersama saya, dan saya akan kembali untuk berterima kasih pada hari lain. Jika dia ingin Zhu Qing tinggal di sini, dia harus tegar, jangan sampai wanita ini memberi Zhu Qing sepatu kecil untuk dipakai. Lapisan makna lain dari kata-kata ini juga dapat didengar sebagai ancaman. Dia bisa masuk ke Pulau Naga sekali, dia bisa masuk ke Pulau Naga 2 kali, jika Zhu Qing benar-benar menderita kejengkelan setelah dia pergi. Lain kali Yang Kai datang ke Pulau Naga, dia akan mengambil postur yang berbeda, maka itu bukan untuk berterima kasih kepada mereka di pintu, tetapi untuk meminta kejahatan. Fu Zun jelas mengerti, dengungan dingin. Yang Kai kemudian memandang Fu Xuan, yang telah meringkuk di pelukan Mo Huang, dan tersenyum tipis, terima kasih kepada tetua ketiga untuk kejadian hari ini, tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan pertama, jadi ini akan menjadi hadiah terima kasih. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan raungan naga terdengar dalam sekejap. Pada saat yang sama, aliran cahaya tiba-tiba muncul dari kehampaan, seperti kilat dan melesat ke arah Fu Xuan. Mo Huang mengerutkan kening, meskipun dia bisa dicegat, tetapi dia merasa Yang Kai tidak memiliki niat jahat, jadi dia membiarkannya melakukan pekerjaannya. Aliran cahaya mengalir ke tubuh Fu Xuan, dan sesuatu sepertinya telah hancur. Mata Zhu Yan melembut melihat ini, tetapi ekspresi Fu Zun menjadi lebih jelek. Wajah pucat Fu Xuan akhirnya mendapatkan kembali sedikit darah, dan matanya yang indah meledak karena terkejut, memandang ke arah Yang Kai dengan penuh rasa syukur. Yang Kai sedikit mengangguk padanya, berbalik, dan tanpa ragu-ragu, melangkah ke terowongan kosong dengan satu kaki dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah dia pergi, sosok 10 generasi tetua naga yang dipanggil untuk muncul menghilang seolah-olah mereka tidak pernah muncul.
Tekanan mengerikan menghilang, napas lega terdengar, dan banyak klan naga saling memandang, benar-benar melahirkan perasaan bertahan hidup setelah bencana. Mo Huang terkejut melihat Fu Xuan dan bertanya dengan suara rendah, bukankah itu barusan? Fu Xuan dengan lembut mengangguk, segel naga terangkat. Segel naga, salah satu teknik rahasia klan naga, digunakan sebagai hukuman bagi para pendosa klan naga. Setelah segel naga ditanam, asal naga di dalam tubuh akan sepenuhnya ditekan. 1 dekade yang lalu, ketika Fu Xuan diasingkan ke makam naga, dia diikat dengan segel naga. Teknik rahasia ini bukan hanya hukuman atas kesalahan klan naga, tetapi juga simbol para pendosa klan naga. Teknik rahasia ini mengikat Fu Xuan, dan bahkan Mo Huang tidak memiliki cara untuk mengangkatnya. Meskipun dia mampu dengan paksa membawa Fu Xuan keluar dari makam naga, tetapi selama segel naga tidak dilepas, Fu Xuan akan terus melemah sampai dia mati. Dia tidak pernah memiliki solusi yang baik untuk segel naga.